nanti memperkenalkan Bang Sunan Kalijaga, lalu nanti memperkenalkan Bang Petrus. Oke, pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama nantinya akan langsung diberikan dulu kepada kedua-duanya ya. Ya. Ya, biar kasih gambaran sedikit mengenai kasusnya ya. Ya. Baru kita Yang bicara Sunan Kalijaga punya klien nggak pernah menang, ya datang kemari, tunjukkan data-data kalian. Buser-buser nggak jelas 3, 2, kan? 1, action. Kembali lagi bersama kami di Lokes. Saya Profesor Sita Citrawinda, juga adalah pengajar. Kalau manusia nggak tahu, ya Cut aja ya. nggak usah nilai. Oke, lagi. Oke. Sekarang hamba Allah sebutkan klien mana yang 3, kalah. 2, 1. Kembali Sebutkan. lagi bersama kami di Lokes. Saya Profesor Sita Keluar doang. Citrawinda, adalah Anda itu udah praktisi terbaik, hukum, udah baik. khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Saya adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Saya adalah juga Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas dari Mundur tengah Asosiasi jalan. Konsultan Hakim Indonesia. Sok tahu Anda. Sebagai panelis pada penyelesaian. Ya, makanya dia sok tahu. Dan saya Bicara nggak punya bersama data. Saudara Gita juga sebagai host dalam acara ini. Saya Patahi Sihombing, seorang praktisi hukum yang sampai Dalam sekarang 1 juga 24 jam masih saya aktif dapetin kok itu. untuk Saya dapetin mengamati akun itu di apa-apa mana. yang terjadi di negeri kita, sehingga kita bisa kasih perhatian yang positif. Dan Lokes kali ini akan membahas secara tuntas dan mendalam tentang kasus pencemaran nama baik yang sedang ramai di antara para dokter atau di bisnis Bahasa skincare nggak yang jelas lagi itu, merebak ya Allah. belakangan ini. Hari ini kami kedatangan dari kedua pihak yang terlibat sebagai kuasa hukum. Di sebelah kanan saya ada adinda saya, Saudara Sunan Kalijaga. Selamat datang Sunan, apa kabar? Dan di sebelah kiri saya ini adinda saya juga nih. Karena teman saya udah berpuluh-puluh tahun, udah 40 tahun kali ya. Saudara Petrus Balapationa, SH, MH sebagai kuasa hukum dari Sheila Saukia, ya kan? Kalau tadi Pak Sunan sebagai kuasa hukum dari Dr. Oki, beliau adalah kuasa hukum dari Sheila Saukia. Kenapa kita undang beliau berdua ini? Memang beliau ini yang sudah masuk di dalam penanganan masalah dan menurut kami sangat Banser kapabel untuk biasa, dipertanyakan. banser banci. Karena mereka pasti sedikit banyak bisa menggambarkan situasi dan kondisi seperti apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah hiruk pikuk masalah skincare ini. Karena yang saya dengar masalah skincare ini sudah lama, gitu, tetapi artinya para aparat BPOM maupun pihak kepolisian belum ada peran aktif, sehingga masyarakat benar-benar sangat dirugikan. Padahal bisnis skincare ini adalah bisnis yang sangat besar. Bahkan dalam hitung-hitungan orang yang katakanlah coba melihat gitu ya, menghitung, ini adalah perputaran uang yang sangat besar, bahkan membawa nilai sampai triliunan. Dan ini tersebar kepada masyarakat karena masyarakat pengguna yang akan dirugikan kalau memang terjadi, ya kan, skincare dengan mengandung zat-zat yang membuat rugi, katakanlah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kesehatan, sehingga bahkan akan merusak. Untuk itu mungkin bisa memberikan gambaran sedikit ya. Kita mulai dengan Saudara Petrus Balapationa. Seperti apa nih Saudara Petrus, kira-kira gambarannya nih bisnis yang sekarang terjadi ya, atau hiruk pikuk skincare-nya seperti apa? Silakan. Jadi bisnis skincare ini kalau melihat perkembangan 2 tahun terakhir ini memang sangat menjanjikan. Omsetnya sangat besar karena melihat pangsa pasar. Pangsa pasarnya di mana? Sekarang orang ingin mempercantik diri, glowing, dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270. Pabrik-pabrik berlomba membuat produk skincare, pengusaha-pengusaha skincare juga rajin membeli dan gampang dilempar ke masyarakat dengan promosi yang begitu mencar. Soal terbukti atau tidak, kualitasnya atau tidak itu kan tergantung pemakainya, karena ada sebagian masyarakat yang cocok, ada yang tidak cocok, yang menimbulkan dampak misalnya kerusakan pada wajah atau kulit. Sehingga
bisnis ini sangat menjanjikan sehingga pengusaha-pengusaha skincare ini yang saya dengar itu omsetnya sehari bisa di atas 20 miliar sehari. Per hari masuknya. Per hari per brand ya. Ya. Itu per satu jenis. Betul, Ya. itu satu jenis biasanya satu botol kecil 300, tapi dia omsetnya atau membelinya dalam jumlah ribuan. Dan karena promosi itu dari mulut ke mulut, belum lagi dia live segala macam. Walaupun live dengan obral pun dia masih untung. Dan itulah pangsa pasarnya yang begitu luas, sehingga masyarakat kita itu kan selalu tren melihat satu produk baru, orang tertarik, lalu mulai menggunakan, lalu dari situ orang rajin memasarkan, dan setiap distributor pun mendapat keuntungan, artinya dari harga pengusahanya sekian dinaikin dikit dan penjualannya juga dalam jumlah yang besar, sehingga keuntungan buat pengusahanya, buat distributornya, dan masyarakat pemakainya kan melihat manfaatnya. Memang seperti saya bilang, ada yang memang cocok, ada yang tidak cocok. Iya. Yang tidak cocok ini yang ribut-ribut ini. Oke. Nah, sehingga ada orang yang berperan sebagai reviewer. Dia yang mereview ini semua, tetapi apakah murni dia mereview untuk kepentingan masyarakat? Tetapi setelah diteliti, semua yang bertindak sebagai orang yang mereview, dia juga punya kepentingan bisnis di situ. Oh. Sama-sama pedagang, Iya. sama-sama mempunyai kepentingan menjatuhkan merek atau jualan tertentu, punya dia laku. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Iya. Sekarang itu. Ya, gitu. Baik Pak Petrus, terima kasih. Kembali ke Pak Sunan kalau gitu ya, dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi saya mau tambahkan, apakah memang skincare ini diproduksi dalam negeri atau luar negeri juga, dan bagaimana mekanisme permainannya sehingga memang ini bisa dijual di negara kita? Ini bisa diimpor, tinggal kata saya dengar ada ganti label doang ini, atau memang di Indonesia sendiri, dalam negeri juga udah ada izinnya sehingga pabrikan sudah bisa memproduksi skincare ini, bagaimana? Ya, terima kasih. Sebatas pengetahuan saya, memang dulu kosmetik, produk-produk skincare itu memang masih impor dulu kala ya. Namun demikian sekarang sudah banyak juga di Indonesia pabrik-pabrik pabrik Macron itu membuat produk-produk skincare ya atas dasar pesanan atau permintaan dari para pengusaha skincare. Gitu. Mereka sepakat ya, misalnya pengusaha skincare itu bilang, pabrik saya perlu obat jerawat, obat pencerah, sama misalnya obat biasa gitu ya. Lalu mereka sepakati formulasi ingredient bahan-bahannya apa saja. Lalu dibikinlah oleh si pabrik dari pengoplosan mungkin bahan-bahannya. Nah, seharusnya apa yang diminta oleh atau disepakati oleh si pengusaha dan pabrik ini, begitu selesai produknya dikirim ke pengusaha skincare, seharusnya para pengusaha skincare juga masukin lagi ke lab, diperiksa gitu. Misalnya 1000 piece, taruhlah nggak 1000 piece, semua dicek, ambil aja random berapa ratus, periksa, kalau memang clear tidak ada mengandung bahan berbahaya, baru silahkan diberikan ke reseller maupun dijual secara langsung ke masyarakat. Dan lab itu harus lab yang direkomendasikan ya, oleh pasti ada. nanti BPOM ya. Nggak bisa pakai lab sendiri lah. Nggak bisa pakai lab sendiri. Nah, ini yang sebenarnya saya sedang suarakan agar supaya masyarakat juga sebagai konsumen juga terlindungi. Nah, di samping itu para pengusaha skincare ketika dia sudah melakukan itu, mereka tidak bisa lagi misalnya ada si pabrik ini nakal gitu ya, memasukkan bahan berbahaya, begitu di lab sama dia langsung bisa komplain, ini kok ada bahan berbahayanya, tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati gitu misalnya ya. Itu bisa dikembalikan sebelum beredar ke masyarakat. Nah, itulah pentingnya quality control untuk para pengusaha skincare. Nah, khususnya mungkin di sini ada Bang Petrus yang mewakili salah satu bos pengusaha skincare, mungkin bisa dikasih masukan seperti itu, Abang. Siap. Silakan Pak Petrus tanggapin. Jadi sebenarnya kalau produk itu sudah dibeli oleh pengusaha, kan ada yang beli putus dari pabriknya. Ya. Mereka mungkin sudah punya perjanjian, produk itu sudah beli putus, yang tidak ada perjanjian
kalau suatu saat diperiksa kandungannya oleh BP POM atau lab yang terakreditasi, kan tidak perjanjian untuk dikembalikan. Pengusaha sudah membayar juga ke sana. Jadi masalahnya peran pemerintah dalam hal ini BP POM juga tidak ada. Di mana produk pertama misalnya dari pabriknya ke pengusaha A, tapi begitu sampai di masyarakat kandungannya tidak sesuai dan ini sudah beredar, BP POM juga tidak bisa berdaya. Kenapa begitu? Karena barang itu sudah beredar di masyarakat. Seharusnya sebelum beredar harus sudah diteliti. Pabrik mulai dari pabrik ke sebelum. Jadi sebelum dibeli oleh pengusaha, BP POM itu ketika sampel produknya di pengusaha itu harus Macam tidak ada ketentuan bahwa barang itu lebih dahulu katakanlah suruh dilaporkan dulu ya kepada BPOM, sudah BPOM sudah approval baru bisa katakanlah dijual ke aturannya masyarakat. suatu produk yang masuk ke Indonesia kan diberikan sampelnya ke BP POM dulu. Baru di ACC. Iya, betul. Jangankan produk skincare, makanan pun sama. Iya, Orang impor makanan dari luar, diberi contohnya ke BP POM, diteliti kandungannya. Sudah ACC, baru si pengusaha, saya punya klien pengusaha yang mengimpor makanan, dia kirim ke pabriknya di Singapura atau di Malaysia atau Hong Kong, boleh. Baru dimasukkan ke Indonesia karena izin edarnya sudah ada. Di Indonesia, pengusaha skincare ini membeli dari pabriknya dengan pesanan kandungannya bla 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 ini segala macam, tapi ketika sampelnya dibuat, BP POM tidak dilibatkan. Oke, kalau gitu ke Pak Sunan ini, apa ini kira-kira masukan atau apa kira-kira kritikan kita kepada BP POM gitu ke depan ini gitu ya kan, supaya BP POM betul-betul bertanggung jawab gitu kan. Katakanlah memang ada ketidaksadaran daripada pengusaha ini untuk katakanlah memberikan pertanggungjawaban atau melaporkan segala macam. Kira-kira yang diharapkan nih BP POM harus melakukan apa gitu terhadap pelanggaran-pelanggaran ini? Iya, yang pasti kan BP POM itu satu badan ya, satu badan yang betul-betul berwenang. Iya. Berwenangnya full penuh, dia bisa mau mencabut izin, bisa menutup ya. Artinya di sini betul-betul jadi satu ujung tombak untuk konsumen masyarakat khususnya. Iya. Jadi betul-betul harus jangan pakai nggak enak, jangan tebang pilih. Dalam mengontrol ini ya kan, padahal dia mesti bertanggung jawab karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, kan harus tanggung jawab penuhnya dari BP POM gitu ya. Baik, silakan Bu Prof. Ya tadi kembali kepada peran Badan POM ya, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pemasaran atau marketing ya. Nah, yang saya sekarang bertanya itu sebagaimana seharusnya kan pabrik itu sebelum menjual produknya kepada pengusaha skincare kan sudah lebih dahulu dicek sebetulnya kan bagaimana kualitas produk-produknya itu, apakah kandungannya, apakah memang bisa katakanlah digunakan oleh konsumen. Nah sekarang sudah beredar luas dan sudah menjadi masalah, katakanlah ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Mengecek kualitas atau formula dan sebagainya dari produk skincare ini, atau mungkin berusaha menghubungi pabrik ataupun mungkin juga dari pengusaha skincare. Yang pasti kan biasanya kalau tidak memenuhi syarat kan akan dicabut lah izin produksinya ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan baik oleh Bang Sunan maupun Bang Petrus. Dari suatu produk sebelum dibeli oleh pengusaha, idealnya antara pengusaha dan pabrikannya itu harus sama-sama meminta rekomendasi atau persetujuan dari BP POM. Masalah yang terjadi, pengusaha membeli dari pabrik lalu dikasih maklum,
dikasih label. Ya, si skincare pemutih merek SS misalnya. Nah, buat SS kan dia beranggapan bahwa dari pabriknya sudah lolos. Iya. Iya. Dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Iya. Sehingga kalau dia sudah membeli dengan jumlah yang begitu banyak, kemudian ditemukan di masyarakat ada masalah, kan seharusnya orang bisa klaim ke pabrikan. Nah, pabrikan juga mengatakan cuci tangan. Kenapa? Ini dia hanya melabelkan. Padahal si SS misalnya dia membeli itu kan dia hanya melabelkan merek biasanya. Saya coba maaf saya potong. Jadi berarti pabrik itu juga pada saat produksi memasang mereknya, label itu mereknya sesuai permintaan dari pengusaha. Betul. Jadi pengusaha. Jadi misalnya gini, kita katakan contoh jangan skincare, obat batuk. Di obat batuk bilang enggak, merek A habis, merek B yang menjual sama saja banyak. Jadi sama, jadi obat dengan masalah skincare juga sama. Yang membedakan pengusaha siapa yang punya, kan itu masalahnya. Sehingga kalau BP POM berperan, seharusnya katakanlah skincare merek SS yang beredar, kan bisa saja SS dipanggil oleh BP POM dan ditanya pabrikannya di mana. Karena dia kan hanya melabelkan namanya. Ini masalahnya. Jadi ada pabrik yang dipesan dengan jumlah tertentu, kandungan tertentu, tapi apakah dia pabriknya curang kan kita tidak tahu. Yang merasakan kan masyarakat. Dan masyarakat klaim bahwa karena merek misalnya SS, klaimnya ke SS. Ada orang mereview, misalnya saya tidak mau berreview, harus ada dong karena profesional kan begitu. Sehingga BP POM itu jangan melihat ya ada orang misalnya lainnya Pak Sunandoktif yang bisa mereview, padahal legal standingnya nggak ada. Itu masalahnya. Di satu pihak dia membantu masyarakat memberi edukasi, tapi apakah dia memiliki legal standing? Itu persoalannya di situ ya. Persoalannya di situ. Kedua, apakah labnya terakreditasi? Jadi sekarang kita mau melihat mana kepentingan masyarakat? Ya, dia membantu. Tapi dari segi legalnya dia mengambil posisi instansi lain. Ini masalah. Jadi sebenarnya pro kontra. Ini masalahnya ini menyangkut produk gitu ya. Kalau artinya kewajiban keuangan negara tentunya kan boleh aja kita sesuatu yang baik. Dia memberitahu masyarakat produk ini kurang bagus. Tapi ada yang percaya, ada yang meragukan. Dia sebagai apa? Dan ternyata setelah ditelusuri dia juga berkepentingan. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya ini sudah seperti pertanyaan awal, ini sudah muter-muter sudah tadi Pak Baliut kah? Iya. Ini masalahnya situ. Ini saya ada sedikit tadi masih